Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube-nya Sahabat Pustaka. Kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget dan bahkan familiar di telinga kalian. Apa sih itu? Yang penting bukan gibah atau rumpi-rumpi ya guys. Jadi, kali ini kita akan bahas mengenai keorganisasian. Gak asing kan di telinga kalian? Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Victor. Saya seniornya mereka di Sahabat Pustaka, alumni Unitomo. Mereka ini juga kebetulan anggota UKM Sahabat Pustaka, ya, si Angel ataupun si Emil. Dari fakultas apa nih Angel sama Emil? Saya dari Fakultas Hukum. Saya juga hukum, sama. Gimana tadi mau tanya apa nih? Saya amati sendiri, banyak organisasi khususnya di Universitas Dr. Sutomo sendiri itu banyak yang vakum karena vakum. corona. Iya. Corona ya? Iya. Jadi faktornya pandemi COVID-19. Ya, saya pikir kan organisasi itu memang penting. Saya pikir ketika kalian semua tergabung dalam sebuah organisasi, baik itu SP maupun organ mahasiswa eksternal seperti GMNI, UKM Musik, yang mewadahi minat dan bahkan anak-anak yang suka musik. Banyak juga senior kita juga yang ternyata dari PMII, ada juga yang dari organisasi di luar sana. Ya pentingnya organisasi itu kan memang untuk melatih orang bekerja, bagaimana bekerja sama-sama. Jadi saya jelasin dulu, boleh nggak nih? Saya jelasin. Silakan organisasi itu dong. apa gitu ya, supaya Iya, Bung. sebelum kita lebih lanjut teman-teman paham dulu nih organisasi itu apa. Organisasi ini kan banyak ya para pakar yang ngejelasin, cuma bagi saya simpel aja loh. Organisasi ini suatu wadah aja buat orang, sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ketika ada sekumpulan orang, terus ada tujuan bersama, mereka menggabungkan diri, bersatu padu, ingin menuju satu tujuan tertentu, yaitu udah organisasi itu ketika diformalkan. Ada aturan di dalamnya dan lain sebagainya, itu organisasi. Di mana melibatkan yang namanya kerjasama, melibatkan yang namanya komunikasi, melibatkan yang namanya aturan-aturan. Itulah organisasi. Kalau kembali kepada persoalan kenapa sih organisasi kok banyak yang vakum di Unitomo khususnya, atau di kampus-kampus lain? Iya mungkin. Saya pikir ya memang pandemi ngefek sih, ngefek ya kan. Tapi kalian kan berproses di organisasi khususnya Sahabat Pustaka ya. Iya tentu. Saya lihat kan kalian juga berproses di BEM Hukum tuh. Kemarin Iya. ngadain kegiatan orientasi fakultas yang kalian sebut apa itu namanya, saya lupa. Iya. Siap. Jadi kalau kita bisa, kalau UKM Sahabat Pustaka bisa, ya kenapa yang lain enggak? Mestinya kan itu jadi ukuran. Mestinya itu jadi contoh. Kenapa SP bisa, Sahabat Pustaka bisa, yang lain enggak? Itu kita cari benang merahnya, kita cari jawabannya di situ. Nah, sebelum saya jawab, coba saya tanya ke kalian kembali. Oke. Kira-kira kenapa kok SP bisa, yang lain nggak bisa tuh aktif seperti SP? Kita jalanin kaderisasi, kita jalanin program-program, bahkan ini kan bagian dari program nih, programnya SP sekarang, penguatan pada pembuatan atau produksi konten-konten digital. Kenapa SP bisa, yang lain tidak? Artinya nggak semua ya. Kenapa yang lain nggak bisa? Saya yakin kalian punya jawaban sebelum saya jawab juga. Gimana ini? Kalau menurut saya pribadi ya Bu, tergantung semangat individu masing-masing deh Bu. Semangat ya? Iya, soalnya saya sendiri ikut UKM musik nih. Cuman kalau kita lihat senior kita nggak semangat, bagaimana dengan kadernya kan? Iya tentu. Saya lihat di SP sendiri ini juga seniornya ini semangat banget. Jadi iya. Siapa yang paling semangat siapa? Banyak banget sih. Saya punya senior yang bikin saya itu kayak aku harus ikut proses. Oh, Kayak Kak Dimas ya? Makin, Victor, Kak Dimas, dan Sama Kak si Ele. Ya, Oh, Kak Ele. Iya, Keren Bu. tuh, Kak Eli. Dino, Kak Berkam, Kak Wahyu. Banyak banget senior kita itu yang semangat. Jadi saya sebagai kadernya itu ikut semangat. Ikut, dan kita itu di situ tuh
kita semangat juga rasa kekeluargaannya sendiri itu juga kayak erat banget gitu loh. Jadi saya pribadi ngerasa aku diayomi nih gitu. Keren. Diayomin. Kalau kamu. Kalau saya sendiri ya, alasannya saya itu mendengarkan dari teman-teman yang dari UKM lain itu, dia tuh kayak itu terhalang kan. Kenapa organisasi mati itu karena tentangan orang tua. Katanya ini corona itu nanti bisa bikin nanti itu kena corona nanti mati atau apa gitu. Hati-hati corona gitu. Itu kan yang memfaktorin salah satunya, Bung. Bener sih yang dikatakan Angel juga itu sangat benar sekali. Semangat berarti ada masalah semangat, ada masalah dari larangan orang tua, iya. pandemi gitu ya. Oke. Itu ya. Ada Iya. lagi? Mungkin saya sebagai kader kenapa saya tetap aktif di sini juga itu karena saya ngerasa apa yang saya butuhkan itu ada di sini gitu loh. Entah lingkungan yang kekeluargaan yang erat, atau kalau saya di lingkungan ini saya tuh merasa kayak ada tarikan untuk mengembangkan diri gitu loh, Bu. Oh, pengembangan diri. Iya, kan biasanya para senior nih entah bahas buku atau sharing atau sesuatu yang bikin kita itu tumbuh gitu loh. Jadi saya kayak, ya aku harus tetap di sini. Bertumbuh ya secara karakter pengembangan Iya, diri, benar, pengembangan benar, diri. Bu. Iya. Oke. Saya coba jawab ya. Kalau memang alasannya adalah semangat, artinya di satu sisi yang kalian di SP punya semangat atau semuanya punya semangat lah di SP, tapi yang di lain nggak punya semangat yang sama, gitu kan? Akhirnya jadi sebuah problem utama atau isu-isu kuat bahwa itu akhirnya mempengaruhi jalannya kehidupan berorganisasi A, Ya, B, C, betul. D dan seterusnya, ya begitu. Terus ada lagi alasan Larangan pandemi ya, pandemi, kesehatan lah dan lain sebagainya, dan juga larangan. Oke, sekarang kita coba urai aja lah permasalahan. Kalau kita ngomong semangat tadi yang diomong sama Angel, artinya ketika kita masuk kan kita punya semangat yang kuat tuh, menggebu-gebu. Artinya semangat itu perlu dipertahankan, karena semangat apapun kalau tidak dipertahankan tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna atau hasil yang sesuai yang diinginkan. Bahkan kadangkala kita udah semangat menggebu-gebu pun hasilnya belum tentu kok mencapai target yang kita inginkan, gitu. Karena ada kesalahan teknis A, B, C, D dan seterusnya. Apalagi kalau semangatnya turun, ya enggak? Iya. Jadi kan artinya semangat itu harus bukan hanya terus dijaga, tapi juga dirawat, dipupuk, makin gede, makin gede, makin gede. Saya yakin kok kalian awalnya semangat, terus sempat ngedrop, terus semangat lagi, ya itu makanya dipupuk. Apalagi di SP itu kan kayaknya enak, tapi juga ternyata nggak enak-enak banget, karena di situ harus baca buku terus, harus sering nonton film, harus baca literatur yang lain, banyak diskusi sampai malam, yang akhirnya membuat beberapa dari kalian kadang sulit ngimbangi ritme-ritme itu. Tapi dengan semangat itu kalian akan ngelewatin batasan-batasan kemampuan fisik kalian, itu bisa ngelewatin tuh, paksain aja. Kalau soal yang Emil bilang tadi soal pandemi, ya ini kan yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita. Pandeminya ini kan nggak tahu kita berakhirnya kapan. Iya Ya. dong. Kalau kita biarin, kita larut, ya nggak selesai-selesai, ya kita nggak akan berproses gitu. Janganlah jadikan pandemi sebuah alasan. Pemerintahan juga bisa kok. Organisasi pemerintahan itu kan organisasi tuh. Pemkab, Pemda, Pemprov, pemerintahan pusat itu organisasi. Bisa juga mati itu kalau mereka cuma beralasan karena pandemi. Ya enggak, pemerintahan tetap jalan dengan protokol kesehatan. Kita kan juga bisa nerapin itu. Contohnya waktu di Inka, di SAT ada yang online, ada yang offline. Kita cuci tangan, kita pakai hand sanitizer, bahkan kita pastikan kesehatan kita, gitu kan, kita cek kesehatan. Itu semua adalah upaya untuk tetap menjaga kehidupan berorganisasi tetap bisa berjalan. Sedangkan untuk yang permasalahan berikutnya soal larangan orang tua. larangan orang tua, itu cuma soal bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa Bapak, Ibu, ini kita nih mau berkembang, ya kan? Ternyata kalau saya kuliah aja, ini nggak dapet. Saya nggak ada latihan untuk ngembangin diri saya, untuk bikin saya jadi bisa A, bisa B, bisa C.
Nah, ngomong aja kayak gitu, diomongin. Saya yakin itu, kalian kan perempuan itu ya, Indonesia masih gitu banget deh. Lain kalau udah di Amerika, udah nggak ada urusan itu. Apalagi yang orang tuanya protektif banget. Sampaikan aja bahwa saya nggak dapet nih di bangku perkuliahan ini, nggak dapet cara berbicara yang baik. Saya nggak dapet pengetahuan-pengetahuan yang saya inginkan. Saya nggak dapat kebutuhan-kebutuhan yang saya inginkan. Dapatnya di mana? Di organisasi A, B, C, Sahabat Pustaka. Ngomong aja bahwa konsekuensi dari itu saya sebagai anak harus mengikuti proses belajar di organisasi, proses perkaderan yang mungkin sampai malam. Bahkan mungkin di beberapa organisasi larut malam. Dan kalau kalian mau tahu, kasih contoh ke bapak kalian, ke ibu kalian bahwa orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah jadi sekarang itu anggota-anggota dewan, DPR RI, menteri-menteri, dan juga tokoh-tokoh nasional lainnya ataupun tokoh-tokoh dunia bisnis dan industri. Itu semua orang-orang yang saya yakin menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Belajar baik di organisasi ataupun di dunia kerja. Dunia kerja itu juga organisasi. Maka dari itu saya pikir teman-teman tidak boleh mengesampingkan komunikasi yang baik kepada orang tua. Ya, ingat, orang tua juga bagian dari proses pendidikan kalian, yang membiayai kuliah kalian, yang mensupport kalian. Kalian berhasil juga tentunya sebagian besar keberhasilan kalian akan kalian dedikasikan bagi mereka. Nah, bilang aja, sampaikan aja bahwa ini salah satu cara dalam saya belajar untuk mempercepat atau semakin mengeksplorasi kemampuan saya. Itu orang tua pasti bakal mengerti kok. Lambat laun bakal mengerti. Saya pikir itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Emil atau dari Emil? Menanggapi yang Bung katakan tadi, saya setuju banget sih. Di organisasi ini kita nggak diajarin seperti kuliah, dimana kita diajarin interaksi sama orang, nggak cuma dikasih materi, tapi kita diajarin gimana cara memperlakukan orang itu, bagaimana cara memanage waktu, bagaimana cara public speaking. Bahkan kita kadang di kelas tuh cuma dengerin dosen, diem, tapi kita di organisasi itu diajarin cara ngomong, berpendapat ya? Iya, diajarin untuk berpendapat. Mungkin banyak dari kita yang down karena pasti kan di organisasi pasti ada fase down atau enggak, gara-gara tekanan atau apa. Tapi tekanan itu menurut saya itu yang membuat kita terbentuk. Berkali-kali saya juga ngeluh sih di organisasi, tapi alhamdulillahnya itu yang buat saya itu terbentuk menjadi saya yang sekarang gitu loh. Menurut saya Ya. kayak gitu. Itu kan katanya Tar Malaka ya kalau nggak salah, bilang bahwa terbentur ya. Bener banget. Jadi intinya kalau kita mau saja untuk meluaskan diri kita, menerima ajaran dan juga menerima kritik, nah, itu kita akan lebih mudah berproses. Saya yakin kalian pasti pernah dikritik dan itu nggak enak. Ya karena kalau enak namanya bukan kritik tuh. Kalau enak namanya burger, namanya pizza. Enak ya. itu Atau dimakan. ini kalau enak namanya ya kopi tarik Aceh. Iya. Yang nggak enak itu kritik tuh. Ya. Tapi dari yang nggak enak itu, itulah yang nantinya akan membentuk kalian. Ya. Iya, iya Bung, saya setuju banget itu. Organisasi itu ya, bagi kan orang ya banyak yang bilang itu organisasi itu buang-buang waktu, menghabiskan waktu kuliah kalian jadi gak fokus tentang pelajaran. Menurut saya itu kesalahan Bung. Soalnya kita itu nggak sepenuhnya dapat di perkuliahan itu. Gimana nanti tempat kerja itu juga terlatih dari organisasi. Gimana kita itu memimpin orang, gimana kita itu bisa memanage waktu, gimana kita itu bisa merangkul teman-teman pekerjaan kita. Rangkulan, yuk, kan bisa merangkul, kita rangkulan. Aduh. Gitu ya, berarti melatih kerja. Melatih kerja itu udah dibentuk dari organisasi. Jadi nanti kita enak banget ini kalau habis organisasi ya kita udah dilatih, udah paham tentang gitu. Nanti pekerjaan itu enak. Kita itu jadi mudah komunikasi dengan teman-teman kerjaan kita yang satu kerja. Jadi nggak canggung atau terlalu fokus tentang pekerjaan tanpa memperdulikan. Lu sepakat nggak? Sepakat banget Bu, karena di organisasi ini ya itu tadi kita diajarin gimana cara kita menerima kritik, bagaimana mengubah kritik itu menjadi suatu pencapaian. Wow, luar biasa. Sangat kritik yang jadi pencapaian ini. Iya. Benar.
dan memang nanti pada saat kalian sudah terbiasa bekerja di organisasi, mudah-mudahan nih kalian akan bekerja dengan baik di dunia profesional. Karena yang saya lihat dari para senior dan saya sendiri juga seperti itu. Dan ingat bahwa kalau kamu bisa bekerja di organisasi yang tanpa bayaran, yang tidak dibayar dengan sukarela, bahkan kadang keluar duit pribadi nih kan, untuk sekedar ngopi dan lain-lain. Ini Emil rumahnya jauh nih, harus naik Gojek. Apalagi jika kamu nantinya katakanlah kamu bekerja di organisasi pekerjaan yang dibayar, yang dapat fee atas itu, yang dapat honor atas itu, ya kan pasti ada lebih semangat lagi dan ada tanggung jawab yang lebih yang akan kamu kerjakan. Iya dong. Saya pikir ya itu aja lah. Kalau dari saya cuma bisa nyampein itu. Yang jelas dalam berorganisasi teman-teman tuh harus semangat, harus mau dikritik gitu ya, dan harus siap memimpin jika satu saat dibutuhkan. Itu saya kembalikan ke teman-teman nih. Organisasi itu seru teman-teman. Sekian dari kita, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa lagi. I'm not hurt, no, never will, never gonna move.